seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan coba lihat ya bagaimana penampakan dari IAM service itu sendiri seperti apa. Jadi IAM service itu ini kebetulan saya gunakan lab ya. Saya sudah buka tadi labnya. Kita bisa mengakses IAM, salah satu service itu kembali seperti biasa, bisa diakses dari sini atau kita juga mau melihat service-nya secara keseluruhan seperti juga bisa. Kalau kita mau search langsung ke IAM, jadi ini adalah tampilan untuk user saya. Jadi kalau dilihat saat ini sama seperti tadi ya, kita punya 4 komponen, ada user groups ya, groupsnya, kita punya users, ada roles, dan ada polisi. Jadi di lab ini kita sudah dibuatkan 3 grup, 4 user, ada 15 role yang bisa dipilih, dan 1 polisi. Kita lihat satu-satu mulai dari user groups. Dari user group, saat ini kita sudah punya ada 3 user group di sini, ada grup admin, support, dan S3. Dan kalau kita lihat dari namanya, kita bisa tebak di situ admin kemungkinan dia punya hak akses ke isi itu secara umum, namanya admin. Kita bisa lihat, klik dalamnya, usernya saat ini harus belum ada. Nanti ini sebenarnya tugasnya Anda di lab nanti untuk memasukkan usernya ke grup yang sesuai. Yang salah satu yang kita bisa lihat dari sisi permission-nya. Yang tadi permission-nya adalah kita mengambilnya dari polisi, dari admin polisi di sini. Dan bisa terlihat. Jadi admin polisi di sini kalau kita lihat adalah sebuah dokumen JSON ya, kita sebutkan tadi, yang memberikan explicit allow ya. Jadi memperbolehkan apa yang diperbolehkan untuk polisi yang ini, kita membolehkan untuk resource apapun ya. Kita membolehkan aksi apa yang dibolehkan, ada 3 aksi yang dibolehkan terhadap di situ ya. Kita bisa melihat deskripsinya, kita bisa men-start instance-nya, dan kita bisa menyetop instance-nya. Itu yang bisa dilakukan oleh polisi ini. Dan polisi ini saat ini baru dilekatkan ya, baru dilekatkan ke grup yang namanya isi to admin. Dan kebetulan grupnya ini belum ada usernya saat ini. Itu user groups. Kemudian di user kita punya 4 user ya. Jadi user yang saya pakai saat ini sebenarnya adalah yang AW student ini. Jadi polisi itu selain bisa melekatnya ke grup tadi, kita juga bisa melekatkannya ke sini ya. Karena ini saya mau melihat diri saya sendiri, di denied permission-nya ya, tidak bisa dilihat. Saya mungkin bisa melihat permission untuk user yang lain, apakah sudah ada atau tidak. Misalnya di user 1. Saat ini belum ada ya, belum ada permission-nya. Saya bisa menambahkan polisinya di sini di add permission. Jadi ada pilihannya sebenarnya untuk menambahkan permission ya. Saya bisa melalui suatu grup, saya bisa copy dari user yang lain ya, atau saya bisa mengambil dari polisi yang sudah ada. Sini ada berbagai macam polisi, jadi secara defaultnya sebenarnya sudah ada polisi yang disediakan oleh AWS. Jadi ini kita untuk mempermudah saja bahwa kita tidak perlu bikin polisinya, kita tinggal memilih polisi mana yang kira-kira sesuai atau dengan kebutuhannya kita. Ya, kita bisa search misalnya dari S3 polisi apa saja yang tersedia, mulai dari full access atau read only access, ini kita bisa berikan ke user. Jadi ini ada pilihan, atau kita juga sebenarnya bisa membuat sendiri ya. Ini ada tombol create polisi, kita bisa membuat sendiri polisinya, tergantung kebutuhan kita seperti apa. Jadi mulai dari memilih service apa yang akan terkait dengan polisi ini, misalnya saya membuat service polisi untuk service S3. Bisa ditentukan aksi apa yang bisa dilakukan, apakah list, read, untuk tagging, write, dan permission management. Kemudian saya juga bisa tentukan misalnya all ya, all aja semua. Saya bisa tentukan apakah ada bucket ya, apakah resource-nya dari spesifik resource tertentu, apakah dari bucket, dari jenis resource yang lain, atau bisa juga untuk semua resource aja sekalian, bahwa
Ini berlaku untuk semua resource. Ini saya bisa buatkan seperti ini. Jadi selain visual editor, saya juga bisa mengedit versi JSON-nya di sini. Kalau ini sedikit lebih advance, karena kita harus memahami konteks dan sintaks yang ada dalam JSON untuk IAM ini. Ya. Ini saya cancel aja, kita tidak perlu buat. Oke, jadi kita bisa memilih tadi ya polisi yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat, yang lab polisi ini sebenarnya adalah polisi yang kita gunakan saat ini, untuk user yang sedang saya gunakan ini. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa untuk user yang saya gunakan itu ada akses ke IAM, ya, seperti saya lakukan sekarang, ada akses juga ke CloudFormation, ada akses ke EC2, ya, saya bisa get, list, dan describe, akses tambahan lagi ke CloudTrail, dan akses lagi ke S3, ya, dan KMS, serta Lambda. Saya bisa punya akses ke beberapa resource tersebut untuk user yang saat ini sedang saya gunakan. Nah, kemudian ada roles. Roles ini nanti bisa saat ini juga sudah ada beberapa roles yang sudah dibuatkan ya, oleh AWS. Dan biasanya ini digunakan oleh service yang lain ya, seperti saat ini service untuk Amazon GuardDuty, service yang akan digunakan, role yang akan nanti digunakan oleh AWS Cloud9. Role ini akan menentukan itu permission apa saja yang bisa diakses oleh AWS Cloud9 ini. Ini apakah bisa kita list? Ini ada, jadi bisa mengakses CloudFormation, bisa mengakses EC2, dan bisa mengakses IAM. Policies, ini jadi itu tadi ya 4 komponen dari group, user, dan role serta policies. Kalau saya tidak salah di lab Anda nanti yang Anda lakukan adalah Anda akan memasukkan user yang sudah ada di sini ke dalam grup yang sesuai, ya. Sesuai dengan perintah ataupun instruksi di lab. Jadi Anda tidak perlu menambahkan polisi di user, tapi Anda tinggal menggabungkan saja si user ini ke grup tertentu. Oke. Ini bisa dilihat di sini ya, di modul 4 di bagian lab, nanti bisa dilihat sendiri untuk apa saja yang harusnya dilakukan. Jadi pada akhirnya nanti kita punya seperti ini, kemudian ada group ya, kita sudah punya ini. Sekarang tugasnya Anda di dalam lab itu adalah user 3 nanti itu masuk di EC2 admin grupnya, kemudian user 2 dimasukkan ke EC2 support, dan user 1 dimasukkan ke S3 support group. Jadi disesuaikan, dan Anda akan bisa mencoba gitu login sebagai user 1, login sebagai user 2, maupun login sebagai user 3 nanti. Dan Anda bisa melihat gitu perbedaan apa, karena polisinya masing-masing berbeda, grupnya masing-masing berbeda, masing-masing user ini akan punya hak akses juga yang berbeda. Tergantung dari polisinya seperti apa. Ini yang nanti kita coba. Jadi misalnya di sini katakan bahwa user 1 hanya bisa melakukan read only saja ke S3, user 2 hanya bisa read only saja ke EC2, jadi dia tidak berhak itu merubah state-nya ya, tidak bisa start atau stop sebuah instance. Sedangkan user 3 nanti bisa punya hak yang hampir penuh gitu ke EC2 instance, yaitu bisa men-startnya maupun bisa menyetopnya. Di add user to groups, kemudian kita coba sign in, kemudian tes usernya. Jadi sudah ada password yang akan digunakan masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan bahwa Anda harus login menggunakan browser yang berbeda. Atau dalam hal ini saat ini misalnya ya Anda sedang pakai Chrome, ya. Anda supaya dia berada di lingkup yang berbeda. Ya. Karena kalau Anda pakai browser yang sama, buka tab baru itu tidak akan bisa dilakukan. Anda harus buka minimal kita buka di browser yang berbeda pertama. Ya, misalnya Anda pakai Chrome, bisa pakai Firefox yang satunya. Atau bisa juga tetap pakai Chrome, tapi pakai private browsing-nya. Ya. Jadi kemudian baru login sebagai user 1, user 2, ataupun user 3.
Oke, jadi itu sekelumit tentang IAM ya. IAM mulai dari user, group, roles, dan polisinya. Sekarang kita bisa lanjutkan ya. Tadi sudah demonya sebenarnya bisa dilihat juga nanti melalui modul itu. Tapi kurang lebih kontennya kurang lebih sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Kita bisa lihat grup, roles, dan usernya. Tapi karena kita terbatas mungkin di sandbox sama di lab, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita akses. Kalau melihat lebih jelasnya bisa dilihat demonya di modul. Masuk ke topik berikutnya ya, tentang apa yang dilakukan pada saat kita selesai gitu membuat akun AWS yang baru. Jadi mungkin sudah ada yang pernah mencoba ya. Pada saat kita membuat akun AWS baru kan kita menggunakan email kita, kemudian meregistrasi kartu untuk kredit atau debit elektronik. Setelah itu kita akan sudah memverifikasi password. Jadi pertama kali kita bisa login. Jadi loginnya di sana adalah sebagai root account. Pada saat Anda gunakan email yang digunakan registrasi pertama kali, itu adalah Anda sedang login sebagai root account. Dan root account itu atau root user tersebut itu punya privilege yang tidak bisa dikontrol dan dia punya full access ke semua resource. Jadi dia sama seperti root account di Linux gitu misalnya, punya hak akses yang tidak terbatas. Jadi Anda bisa login ke AWS sebagai istilahnya God mode. Nah, Anda bisa lakukan apapun di dalam akun tersebut. Dan ini yang sebenarnya dihindari. Jadi best practice yang disarankan oleh AWS adalah pada saat Anda pertama kali bikin akun AWS, Anda satu kali login saja, tapi Anda bikin akun untuk IAM usernya, ya, dengan tentu saja memberikan pembatasan-pembatasan. Nah, kalau tidak, bisa saja Anda melakukan sesuatu dengan menggunakan root user, karena kekuasaannya hampir tidak terbatas di AWS akun tersebut, itu tidak ada lagi yang bisa membatasi atau bisa memperingatkan atau bisa mendinai kalau dia melakukan sesuatu. Di sini akan menggunakan email address ya, email address yang pertama kali dan password yang kita setup pada saat membuat akunnya. Itu adalah account root user. Jadi bisa update password, bisa membuat ini yang bisa dilakukan di root user ya. Bisa ganti support plan-nya, restore untuk IAM user dan account setting secara umum ya, contact information maupun regions yang dibolehkan. Yang ini privilege-nya atau permission-nya hampir tidak terbatas. Nah, yang disarankan adalah Anda gunakan nanti setelah membuat akun root user, masuk ke IAM dan buat satu account IAM yang disarankan. Oke, stop using the account root user. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin stop pakai account root user. Silakan bikin IAM user untuk Anda sendiri dan simpan akses key-nya kalau memang dibutuhkan. Buat IAM group ya, supaya tidak terlalu repot nih. Buat IAM group, masukkan user yang sudah dibuat ke dalam grup tersebut dan berikan full administrator permission. Ini bahkan lebih disarankan lagi adalah kita disable root user keys-nya dan bisa di-remove. Dan untuk user, pastikan ada yang namanya password policy. Jadi untuk menentukan tingkat keamanan dari passwordnya. Misalnya menentukan berapa digit minimal, kemudian berapa karakter, ya. Kemudian apakah ada root, apakah ada simbol tertentu, dan lain-lain. Setelah itu kita log out dari akun root user dan silahkan login menggunakan IAM user yang baru dibuat. Kebetulan juga sudah ada full administrator permission-nya. Sedangkan akun root user Anda silahkan disimpan aja. Taruh di tempat yang aman, yang sewaktu-waktu Anda mungkin bisa akses. Step kedua, untuk menambah keamanan, pastikan Anda men-enable atau mengaktifkan MFA, ya, multi-factor authentication, baik untuk root user maupun semua IAM user. Ya. Ini supaya kita bisa punya opsi untuk tambahan keamanan. Ya.
Kita bisa pakai yang virtual, pakai Google Authenticator ataupun aplikasi Auth misalnya, atau kita bisa pakai yang sifatnya hardware di sini. Yang sifatnya seperti USB yang kita bisa dapatkan kodenya dan kita masukkan ke dalam pada saat login ya, YubiKey maupun opsi hardware autentikasi yang lainnya. CloudTrail bisa digunakan untuk men-tracking ya, men-tracking. Kalau CloudTrail ini berbeda ya, ini pasangannya dengan CloudWatch. Kalau CloudWatch dia akan monitor service-nya. Kalau CloudTrail adalah memonitor usernya. Jadi semua user account, semua user activity di dalam satu account itu akan di-track, bisa di-log dan disimpan catatannya. Bahwa user A melakukan ini, user B melakukan ini pada jam ini dan seterusnya. Itu akan disimpan di CloudTrail. Kalau mau lebih detail dan lebih banyak ya, di sini ada maksimalnya 90 hari yang bisa disimpan. Kalau mau lebih dari 90 hari, kita bisa aktifkan untuk menggunakan S3 sebagai storage-nya. Ya, kita bisa pakai S3, kita create trail, kemudian apply to all regions, dan buat S3 bucket untuk storage-nya. Pakai billing report, tentu saja, untuk melihat bagaimana penggunaan resource dan cost yang akan diestimasi, seperti yang kita bicarakan di modul 2 ya. Bisa estimasi penggunaan resource dari hari ke hari maupun dari per jam, bahkan sampai per jam bisa dilihat di billing report tadi. Oke. Ini full walkthrough adalah bagaimana tampilan-tampilan di AWS-nya, di IAM-nya. Custom sign link-nya, kemudian ini berapa langkah yang diminta ya. Kita delete root access key-nya, kemudian aktivasi MFA di root account. Jadi ini kita bisa menggunakan misalnya Google Authenticator. Jadi kita scan dengan aplikasi Google Authenticator yang ada di smartphone, dan nanti bisa terkoneksi dengan kode-kode yang keluar dari Google Authenticator, nanti bisa dimasukkan di sebagai autentikasi tambahan. Kedua, kita bikin IAM user ya, IAM user individual, berikan sebagai ini ya, programmatic access, apakah akan menggunakan AWS API, CLI atau SDK, atau kita akan pakai password gitu untuk masuk ke manajemen console. Kita bisa atur apakah passwordnya auto generate saja dan akan dikirimkan melalui email, atau kita bisa tentukan passwordnya dari awal, kemudian apakah perlu password reset nanti pada saat login. Tadi tambahkan permissionnya mirip yang kita lakukan tadi ya. Kita bisa tambahkan permission melalui grup. Jadi dalam hal ini grupnya sudah ada polisinya, permissionnya. Atau kita bisa copy dari user yang lain, atau secara langsung kita attach polisi yang sudah ada. Ini pemilihan polisinya, ya. Administrator accept dan seterusnya. Kemudian kita sudah selesai bikin user creation untuk IAM. Dan ini yang akan kita gunakan login. Jadi kita untuk selanjutnya ya tidak menggunakan root user lagi, tapi kita pakai IAM user ini. Ini terakhir yang apply IAM password policy. Jadi untuk memberikan syarat-syarat password, ya, misalnya minimum password length-nya berapa, apakah perlu uppercase, apakah perlu lowercase, perlu angka, ya, atau perlu non-alphabet numerik karakter, atau kita bisa memperbolehkan. Bahkan kita bisa juga menambahkan yang lebih detail lagi, misalnya bahwa harus ganti password setiap berapa hari, tidak bisa menggunakan password yang sudah digunakan sebelumnya. Ini bisa ditambahkan lebih detail lagi, lebih ketat lagi dari sisi penggunaan passwordnya. Ya, semuanya tercek, berarti kita sudah punya sistem keamanan yang baik ya, dari sisi penggunaan root user dan IAM user. Selalu disarankan jangan menggunakan root user untuk kegiatan manajemen AWS account. Selalu pakai IAM user yang punya hak administrator. Ini juga yang perlu diingat ya. Biasanya akan muncul di pertanyaan-pertanyaan sertifikasi, ujian sertifikasi. Ini tugasnya Anda nanti di lab 1.
Yang pertama, kita cuma explore ya, lihat-lihat saja user dan grupnya yang sudah ada. Kemudian task kedua adalah menambahkan user ke grup yang sudah ada. Tiga, kita hanya mencoba saja sih, mencoba login menggunakan masing-masing user dan melihat apa sih efeknya dari sebuah polisi terhadap hak akses user. Ini masing-masing, kita bisa lihat. Nanti tolong dikerjakan, ya, waktunya kurang lebih 40 menit lah sudah selesai nanti. Dan kalau sudah selesai, akan muncul tanda centangnya, Anda sudah menyelesaikan lab tersebut. Mengamankan account tadi, selain tadi kita bicara akun baru. Kalau untuk akun secara keseluruhan kita bisa gabungkan jadinya. Kita bicara AWS organization, bagaimana kita membuat organisasi sebuah akun-akun yang kita buat dalam sebuah AWS account. Kemudian kita bisa atur hak aksesnya. Nantinya ini bisa diintegrasikan dengan IAM. Jadi permission yang akan diberikan kepada user itu adalah irisan dari apa yang diperbolehkan di AWS Organization dan apa yang diperbolehkan oleh IAM account. Jadi kombinasi dari keduanya. Kombinasi dari yang dibolehkan oleh AWS Organization dan yang dibolehkan oleh IAM. Jadi sedikit lebih kompleks, tapi ini akan menambah tingkat keamanan dari AWS account yang ada dalam suatu organisasi. Service Control Policy yang ada di AWS Organization juga menawarkan kontrol yang terpusat ya untuk semua account. Begitu kita letakkan ya, kemarin contohnya kita letakkan di satu OU, suatu simpul, maka simpul-simpul yang ada di bawahnya, ya, akun-akun yang ada di simpul-simpul bawahnya juga akan terikut dengan polisi di OU yang ada di atasnya. Ya. Jadi mirip ya, mirip SCP ini sama dengan IAM Permission Policy, mirip, dia menggunakan sintaks JSON yang sama, cuma SCP ini Service Control Policy tidak memberikan permission, tidak membolehkan, tapi hanya menspesifikasikan permission maksimal untuk sebuah organization unit. Jadi maksimal yang bisa diberikan atau hak akses dispesifikasikan dalam SCP ya. Fitur lain yang digunakan untuk mengamankan account adalah yang disebut sebagai AWS KMS atau Key Management Service. Di Key Management Service ini adalah tempat terpusat dari AWS di mana kita bisa membuat dan menyimpan ya di situ, menyimpan encryption keys. Encryption keys ini nanti bisa digunakan di berbagai layanan AWS yang lain. Nanti bisa terintegrasi. Kita bisa buat dan kita bisa manage di encryption keys di AWS KMS ya. Sesuai namanya Key Management Service. Jadi mengatur penggunaan kunci terutama encryption keys ya untuk menenkripsi atau mengamankan data baik yang disimpan di dalam hard disk, dalam storage ataupun yang sedang dalam transit. Jadi bisa digunakan di semua AWS service ataupun di aplikasi. Kemudian akan ada CloudTrail juga yang akan mencatat penggunaan key-nya. Akan dicatat juga kapan key tersebut digunakan oleh siapa dan seterusnya oleh service yang namanya AWS CloudTrail. AWS Cognito juga digunakan ya. Biasanya digunakan kalau kita mau membuat fitur sign up, sign in, atau memang kita mau mengatur membuat akses kontrol di web ataupun mobile application yang kita buat berjalan di atas AWS. Nah, kita bisa menggunakan nantinya social identity providers seperti login lewat Facebook, login lewat Google, login lewat Amazon pun bisa dilakukan, ataupun kita akan menggunakan service yang sifatnya enterprise identity provider seperti AD ya, Microsoft Active Directory. Kita pakai service yang namanya Amazon Cognito dan dia bisa handle ya sampai millions of users.
Jadi kalau kita perlu fitur untuk user sign up, sign in, dan akses kontrol di dalam web ataupun mobile application, kita bisa manfaatkan yang namanya Amazon Cognito. Untuk proteksi dari distributed denial of service, ya, kalau ada yang mencoba melumpuhkan satu layanan kita yang ada dalam lingkup AWS, AWS menyediakan layanan yang namanya AWS Shield. Jadi dia menjaga supaya tidak ada serangan DDoS di layanan-layanan atau aplikasi yang berjalan di AWS Cloud. Ini berjalan standar, jadi untuk yang versi standarnya itu gratis juga. Cuma ada tambahan, kalau mungkin perlu fitur-fitur tambahan, perlu proteksi yang lebih advance, nah, itu ada fitur versi berbayar. Dan ini digunakan ya tentu saja ya untuk meminimalkan downtime. Kalau ada yang mencoba mengakses aplikasi secara menggunakan robot atau bot dan lain-lain, sehingga servernya kewalahan, itu bisa deteksi lebih awal menggunakan AWS Shield ini. Sekarang terkait pengamanan data di AWS. Jadi pengamanan data di AWS kita bicara tentang dua hal. Data at rest atau data yang diam. Diam dalam artian dia disimpan dalam satu storage tertentu. Nanti ada yang kedua yang namanya transit. Kalau data at rest kita kembali bisa pakai, kita bisa encode datanya, kita bisa enkripsi datanya menggunakan secret key tertentu supaya dia tidak terbaca. Dan seperti kriptografi, kita bisa mendekode datanya menggunakan secret key agar bisa dibaca. Dan yang akan memanage secret key ini itu adalah kembali tadi ke AWS Key Management Service. Dan AWS menyediakan support untuk enkripsi. Kalau ini opsi ya, jadi beberapa opsi bisa kita lakukan bahwa oh data saya di hard disk, di IBS ataupun di S3 saya mau enkripsi secara itu namanya data at rest. Dan jadi kalau kita lihat yang bisa masuk, yang disupport ya, encrypt data yang di store bisa di S3, Elastic Block Store ataupun Elastic File System serta RDS ya. Jadi data yang tersimpan di dalam storage di sana itu kita punya opsi untuk melakukan enkripsi. Dan key-nya nanti bisa diatur atau disimpan oleh AWS dengan support dari AWS KMS, Key Management Service. Itu maksudnya data at rest. Jadi data yang secara fisikal memang sedang tersimpan gitu di hard disk. Dan supaya kita menambah layer keamanan, kita bisa ya, melakukan enkripsi. Dan key-nya nanti dihandle secara otomatis dan transparan oleh KMS. Tipe yang kedua adalah data yang dalam proses transit, dalam transfer data, data yang sedang bergerak. Ya. Nah, data yang sedang bergerak pun kita bisa lakukan proteksi. Kita bisa lakukan enkripsi untuk melindungi supaya orang-orang yang tidak berhak atau pihak-pihak yang tidak berhak tidak bisa membaca datanya secara langsung seperti itu. Bisa melakukan man in the middle attack. Salah satu opsi yang penting adalah transport layer security, ya, TLS atau SSL sebelumnya. Ini open standard protokol di mana data yang sedang bergerak yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu akan diproteksi, akan dienkripsi. Dengan memanfaatkan public key infrastructure ya. Pakai dan ada layanan AWS-nya juga namanya AWS Certificate Manager yang gunanya dia untuk memanage, untuk deploy sama untuk memperbarui sertifikat TLS maupun atau SSL ya. Nah, dia menggunakan sistem sertifikat untuk memastikan keaslian dari proses proses enkripsinya. Di secure HTTP kita pakai menyediakan secure tunnel ya. Dan untuk pertukaran datanya ya akan pakai TLS ataupun SSL di sana. Ini dua contoh di mana data in transit itu akan menggunakan enkripsi. Di sini dari satu EC2 instance dengan layanan IFS, ya, dia terkoneksi dengan jaringan
dan koneksi data antara kedua komponen ini, kan IFS yang menyimpan data, di situ yang mau mengakses datanya. Itu data trafficnya akan menggunakan enkripsi dengan TLS. Jadi data in transitnya kita bisa enkripsi juga. Sedangkan contoh lainnya di sini adalah ini adalah fungsi yang hibrid ya. Jadi ada corporate data center di on-premise, kita taruh AWS Storage Gateway di sana yang nantinya terhubung dengan Amazon S3, S3 bucket tertentu, dan koneksi antara keduanya tentu saja harus seharusnya ya sebaiknya melalui tunnel yang encrypted, yang secure dengan baik itu TLS maupun dengan SSL layer-nya. Jadi selalu ada opsi keamanan baik yang dari sisi yang sedang berada di penyimpanan data maupun yang sedang dalam proses transit atau transfer data. Di Amazon S3 bucket sendiri, dan secara umum kita bicara secara khusus tentang S3, pada saat Anda membuat buckets ya, membuat buckets baru, secara defaultnya ya, semua objek dan bucket itu sifatnya adalah private dan protected. Sifatnya private, jadi hanya bisa diakses oleh Anda saja, tidak ada akses ke orang lain ataupun ke publik. Dan itu kita bisa juga memanfaatkan ya, tadi seperti disebut yang enkripsi untuk S3 di data at rest, dan yang pasti tetap mengikuti principle of least privilege. Jadi kita hanya memberikan akses seperlunya saja pada seorang atau ke publik. Kalau misalnya ternyata kita hanya perlu menyediakan akses untuk read saja, ya sediakan saja read untuk publik. Tidak perlu read untuk read dan write gitu ke publik. Jadi benar-benar harus dibatasi seperlunya saja. Jadi untuk kontrol akses itu ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Amazon untuk S3 itu ada block public access yang cukup simple, tinggal kita klik satu kali dia akan blok semua public access satu bucket. Nah, pasti kita bisa pakai IAM policy juga, ya. Kemudian bisa pakai bucket policy, ini yang terkait dengan resource based policy ya. Jadi kita taruh di bucketnya polisinya, apakah boleh diakses, apakah tidak boleh diakses dan seterusnya. Kemudian akses control list juga bisa digunakan, serta untuk mengecek permission dari bucket kita bisa pakai kembali AWS Trusted Advisor. Ini bagian terakhir dari modul security. Jadi yang namanya compliance sebenarnya terkait dengan bagaimana suatu aplikasi atau software misalnya yang sedang berjalan di cloud itu bisa memenuhi standar ataupun undang-undang yang berlaku. Standar tertentu yang dikeluarkan oleh industri ataupun undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah secara umum. Di sini jadi bisa dikategorikan berdasarkan sertifikasinya, ya. Dan ini akan diakses atau dinilai oleh auditor independen. Ya. Kemudian dia berlaku untuk hukum, regulasi maupun dari segi privacy. Contoh yang paling umum misalnya adalah di Eropa, ya. Itu ada yang disebut sebagai GDPR. Jadi pada saat mungkin sering kita lihat pada saat kita mengakses suatu service, suatu web ya, kemudian ada cookies yang digunakan, itu kalau servernya ada di Eropa dan menyangkut data-data masyarakat yang ada di Eropa, dia mewajibkan ada tampilan ya, ada tampilan bahwa harus meminta izin, harus meminta permission dari user yang mengunjungi website tersebut. Apakah boleh website tersebut menggunakan cookie atau tidak? Karena ini terkait dengan data privacy sebenarnya. Cookie itu salah satu breach ke privacy dari si user. Makanya di sana diatur bahwa untuk setiap web aplikasi yang menggunakan cookie itu harus minta izin dulu, harus dapatkan permission dari usernya secara eksplisit bahwa harus kita klik OK ya, kita OK atau allow cookies dan lain-lain. Itu artinya kita sudah menyetujui. Kemudian alignments dan framework baik itu oleh industri ataupun untuk security compliance ya. Ini biasanya dari ada badan-badan tertentu, biasanya di US ataupun di Eropa.
yang mengatur hal-hal terkait keamanan internet maupun privacy yang ada di sana. Ada layanan AWS ya, yang digunakan untuk melihat sejauh mana compliance dari service-service yang kita gunakan terhadap aturan-aturan yang disebutkan tadi. Itu bisa dilihat melalui AWS config. Ya, jadi ini untuk mempermudah ya, auditing, ya, kalau ada yang mau audit datanya dan security analysis dari layanan yang kita host, yang kita buat di cloud computing AWS. Kita bisa lihat secara umum apakah yang sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Layanan lainnya adalah AWS Artifact. Ya. Jadi di AWS Artifact ini ada, istilahnya dia adalah sebuah kumpulan informasi, ya, kumpulan informasi terkait dengan compliance, ya, compliance related information. Jadi kalau misalnya perusahaan yang sedang menggunakan AWS cloud computing, dia butuh informasi apakah AWS ini sudah menyediakan standar compliance untuk aturan tertentu, untuk ISO tertentu dan lain-lain. Kita bisa lihat melalui service-nya yang disebut sebagai AWS Artifact. Itu bisa diakses. Saya tidak tahu apakah kita bisa punya akses ke sana. Kita bisa coba saja. Artifact. AWS Artifact. Di sini sih lebih ke arah bagaimana kita melihat report dari compliance yang sudah dilakukan oleh AWS serta persetujuan-persetujuan lainnya yang sudah dilakukan oleh AWS. Itu ada di AWS ya. AWS Artifact. Jadi itu bagian terakhir dari modul 4 ya. Terkait dengan keamanan. Ini sebenarnya ada beberapa service tambahan lagi. Jadi ada yang namanya AWS Service Catalog. Ini menyediakan bisa untuk membuat IT service yang akan di-approve oleh perusahaan. Saya rasa ini cukup jarang digunakan. Yang lainnya ada Amazon Messi, kemudian Amazon Inspector dan Amazon Guard Duty. Jadi sebenarnya ya pada saat Anda melakukan sertifikasi, biasanya ada sekitar mungkin jadi total itu ada 90%, mungkin sekitar 90% itu pertanyaan yang memang sudah dipelajari. Tapi ada biasanya 10% atau mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang menanyakan tentang layanan-layanan terbaru dari AWS, termasuk misalnya Messi, Inspector. Jadi yang istilahnya baru pertanyaan yang diuji cobakan. Dan biasanya pertanyaan yang diuji cobakan ini tidak masuk dalam kategori penilaian. Untuk menilai misalnya kalau saya tidak salah untuk cloud certification ya, exam-nya itu minimal 65%. Ya. 65% atau 70%. Sedangkan yang misalnya pertanyaan baru tadi itu sebenarnya tidak dihitung, hanya istilahnya akan diuji cobakan, mau dilihat apakah banyak user yang mengetahui tentang pertanyaan tersebut atau tidak. Nah, salah satu kalau saya tidak salah ingat, Amazon Messi ini yang jadi salah satu pertanyaan pada saat saya sertifikasi. Nah, agak sulit sebenarnya menjawab karena pada saat saya belajar tentang dari sini ya, dari Cloud Foundation ini sendiri, tidak ada pembahasan tentang Amazon Messi itu sendiri. Karena dia kategorinya termasuk service yang baru. Dan dia masuk dalam security service juga. Ya. Tujuannya ya untuk menyimpan data yang sifatnya personal, terkait dengan personal. Untuk melindungi datanya secara umum Messi. Inspektor ini untuk menyediakan standar sama praktis untuk aplikasi berdasarkan, ini agak kurang jelas ya, standar adherence tertentu. Yang terakhir yang guard duty ini juga sempat muncul. Jadi ini lebih ke arah deteksi ancaman secara intelijen menggunakan machine learning ataupun AI. Dan secara terus-menerus melakukan monitoring untuk melindungi AWS account dan workloads atau aplikasi yang berjalan di atas AWS Cloud Computing. Oke, itu yang terakhir ya. Silahkan dilihat-lihat lagi tadi, ini tambahan aja. Jadi bisa dilihat Messi itu seperti apa, Amazon Inspector seperti apa, dan Amazon Guard Duty. Bisa dicari
juga melalui dokumentasi di AWS untuk lebih jelasnya lagi. Ini sampel exam question, terutama terkait dengan share responsibility model. Pertama kita lihat keywordnya, jadi layanan AWS, manakah yang di pengalamatan IP yang baru. Jadi ada yang versi 6. Untuk versi 4 ya sebelumnya. Jadi setiap klien mesin di sebuah jaringan itu harus punya IP address yang unik ya. Jadi hanya dia saja yang punya, tidak boleh ada lebih dari satu yang punya IP address yang sama.
diberikannya formatnya itu bisa dalam desimal, tapi sebenarnya akan dikonversi ke biner ya. Biner dalam hal ini seperti yang tampak di bawahnya. Kemudian di setiap 8 bit gitu, setiap 8 bit itu dikonversi menjadi satu angka dan dibatasi dengan dot-dot ini. Ada 3 dotnya. Totalnya adalah 8 ya, 8 ada 4, berarti totalnya ada 32 bit yang digunakan untuk menjadi pengalamatan dari suatu klien ya. Contohnya untuk yang versi 4 yang 32 bit dan versi 6 yang dia maksimalnya 128 bit address. Dan agak sedikit beda formatnya. Kalau IP versi 4 kita pakai titik aja, kalau versi 6 sudah pakai double colon untuk formatnya. Berikutnya tentang saya sebutnya CIDR, CIDR juga boleh, atau classless interdomain routing. Jadi ini sebenarnya agak lebih dalam ya, harusnya lebih dalam untuk definisi dari CIDR itu sendiri. Cuma ini bisa dianggap sebagai salah satu metode yang bisa digunakan ya untuk mendeskripsikan satu jaringan. Jadi ada satu blok tertentu yang bisa diberikan ke satu network yang kemudian bisa digunakan sebagai IP address di network atau jaringan tersebut. Jadi formatnya ya biasanya yang pertama adalah IP address ya. Kalau kita lihat IP address pertama di jaringan tersebut, kemudian ada lambang slash di sini, kemudian ada angka tertentu yang dituliskan di sini. Nah, biasanya dengan menuliskan angka 24 di sini ya. Kita kan sekarang satu IP address itu panjangnya 32 bit ya, panjangnya 32 bit. Nah, di sini disebutkan 24, ini untuk mengatakan bahwa ada 24 bit yang sifatnya itu fix atau tetap, tidak boleh berubah. Jadi dalam hal ini 192.0.2.0 itu kan totalnya ada 32 bit. Kemudian ada slash 24, artinya 124 bit pertama, berarti masuk 3 angka ini ya, 192, 0 dan 2, itu sifatnya adalah fix, tidak berubah. Sedangkan yang 0 ini akan boleh dirubah mulai dari 0 sampai 111 atau 255 ya. Mulai dari 0 sampai 255. Itu sekitar 256. Berarti untuk di sini ya, 192.0.2.0/24 ini artinya kita punya satu block address. Ini sama dengan artinya kita mengatakan bahwa satu block address mulai dari 192.0.2.0 sampai 192.0.2.255 itu adalah sama dengan yang disebutkan di sini. Jadi itu mencakup dari tadi ya, dari 0, di sini 0-nya sampai 255. Itu yang secara simpelnya saja. Sebenarnya masih lebih dalam lagi sih, ada filosofi di belakangnya kenapa digunakan. Cuma untuk keperluan kita di VPC, kita bisa definisikan saja seperti itu, bahwa ada satu block address yang bisa digunakan, ada berapa angka yang fix dan ada berapa yang bisa dirubah. Kurang lebih seperti itu untuk classless interdomain routing atau CIDR. Biasanya dipakai untuk pengalamatan di suatu VPC dan di subnet nanti. Ya. Kemudian OSI layer, ya, ada 7 secara standarnya kita kenal, mulai dari yang paling bawah fisikal, yang benar-benar dari sinyal antara bit 0 dan 1, kemudian dikonfigurasi menjadi MAC address untuk data linknya. Ya. Kemudian untuk routing dan dari sisi networknya kita pakai protokol IP, naik lagi ada protokol TCP dan UDP, naik lagi dan seterusnya hingga ke protokol untuk application ya, bisa pakai HTTP, protokol FTP, DHCP maupun protokol-protokol lainnya yang ada di layer terakhir ya, di layer application.
Jadi sebenarnya ini sama sih untuk menyembunyikan atau untuk mengasapsi layer yang ada di bawahnya. Jadi makin ke atas layernya itu harusnya makin luas penggunaannya ya. Masih bisa masuk ya ke VPC. Jadi di VPC ini kita bisa sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, kita mendefinisikan satu virtual network yang nantinya itu bisa terisolasi dari yang terisolasi secara logik, yang kita bisa gabungkan gitu beberapa resources di dalam satu VPC, dalam satu jaringan yang secara umum itu terpisah gitu dari resource yang lain yang tidak ada dalam VPC. Dan ini memberi kita kontrol untuk networking resources ya, seperti memilih IP address range tadi ya dari CIDR-nya. Kemudian berapa banyak subnet yang kita mau buat. Kemudian bagaimana konfigurasi table root, ya, root tables maupun network gateways yang nanti akan digunakan. Intinya sih ya sama seperti kita mengkonfigurasi sebuah virtual LAN atau virtual network di cloud computing. Selain itu juga untuk menambah ya layer keamanan dengan menggunakan beberapa fitur keamanan yang ada di VPC. Jadi VPC secara logik itu akan terisolasi ya. Jadi sama sekali tidak bisa dikoneksikan kecuali ada service tambahan nanti yang kita bisa gunakan untuk menggabungkan dua VPC. Tapi secara defaultnya dia akan terpisah dengan VPC yang lain. Dan VPC ini bisa diletakkan di satu region, jadi dia bergantung pada satu region tertentu. Ya, jadi di tiap region itu punya kita buat VPC itu akan berbeda dengan region lain lagi. Jadi, kalau kita buat VPC di satu region, di region lain belum tentu ada. VPC karena dia ada dalam region, dia bisa span gitu. Jadi karena VPC di dalamnya ada beberapa subnet. Nah, subnetnya ini nanti yang bisa ditaruh dalam satu AZ tertentu. Jadi dia bergantung di satu AZ, hanya bisa diletakkan di satu AZ tertentu. Tapi satu VPC ya kalau AZ-nya ada, kalau subnetnya ada di dua AZ yang berbeda ya artinya kan dia span di sana ya. Dia span di antara dua AZ tersebut. Jadi kalau VPC itu terletaknya di region, kalau subnet itu adanya di single AZ. Ini klasifikasi public atau private-nya sebenarnya tergantung dari cara kita konfigurasi subnetnya. Jadi tidak ada cara, misalnya tidak ada tombol atau tidak ada checklist gitu yang menentukan bahwa subnet ini akan jadi public, subnet ini akan jadi private. Tidak ditentukan dari sana, tapi ditentukan dari routing table-nya serta cara dia mengesain apakah dia bisa langsung mengesain public IP address atau tidak. Itu saja yang menentukan apakah dia masuk di public atau ada di private subnet. Subnet sekelompok IP address yang bisa membagi gitu antara di dalam satu VPC. Jadi satu VPC bisa ada beberapa subnet. Nah, VPC sendiri kan kita bisa berikan saat kita buat VPC nantinya itu sudah ada block CIDR ya, CIDR blocknya dengan range tertentu. Biasanya kita diberikan IP versi 4 address, ya, itu private. Dimulai dari yang paling besar, dari yang /16 ya, berarti ada 16 bit yang bisa di-assign ya, bisa dipakai. Itu ada atau sekitar 65.536 address ya. Dan yang paling kecil untuk block size-nya adalah yang /28. Berarti itu cuma ada sisa 4 ya. 32 kurang 28 sisa 4 itu adalah pangkat 4 16 address. Itu paling kecilnya. Dari paling besar 65.000 sampai yang paling kecil di 16 saja. IP versi 6 juga disupport tapi beda lagi ini ya. Block size limitnya itu beda. Kemudian yang namanya subnetnya kan juga ada IP address-nya, block IP address-nya masing-masing, dan itu tidak boleh overlap
Ya, tidak boleh overlap kalau namanya blok untuk subnet. Jadi benar-benar harus terpisah. Tidak boleh ada yang saling beririsan IP address-nya. Kemudian pada saat kita reserve ya suatu blok IP address, sebenarnya tidak semuanya akan digunakan. Tapi ada beberapa address yang sudah direservasi oleh yang akan digunakan dari sisi jaringan atau networknya. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat di sini. Jadi VPC-nya itu punya range bloknya itu dengan IP address 10.0.0/16. Kemudian untuk tiap subnetnya itu jadinya /24 atau sekitar harusnya dan 256 ya. 256 dari 0 sampai 255 ya. Tapi di sini yang terlihat ternyata yang bisa dipakai itu hanya 251. Ya, 251 karena ada masih di tiap-tiap subnet. Tiap subnet itu akan ada yang direservasi, pertama untuk network address, untuk internal communication, kemudian untuk DNS, dan serius serta untuk broadcast di paling akhirnya. Ya. Itu jadinya tidak bisa digunakan secara keseluruhan. Di totalnya 65.536. Jadi kalau kita lihat ya, antara masing-masing subnet ini tidak ada yang beririsan. Ya. Jadi ini kan range-nya 10.0.0.0 sampai 255. Ini 10.02 sampai 255 dan ini seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang saling beririsan alamatnya. Di public IP address dan elastic IP address. Ini jadi public IP address itu kita bisa assign secara manual dari ada yang disebut sebagai elastic IP address. Nanti kita lihat seperti apa di demonya ya. Kemudian ada juga yang bisa di-assign secara otomatis berdasarkan setting di subnetnya. Nah, ini ada elastic IP address. Ini harus dibuat oleh AWS account, bisa dialokasikan dan bisa di-remap kapanpun. Masalahnya akan ada cost tambahan. Tapi kalau dengan yang seperti ini atau assign dengan subnet level itu tidak ada biaya tambahan. Ini tadi ada yang sudah bertanya ya tentang Elastic Network Interface. Jadi kalau saya boleh bilang ini sama dengan kita menambahkan network card gitu, di suatu instance. Nah di network card tersebut bedanya sedikit adalah nanti yang namanya IP address private dan mungkin ada juga IP address publiknya itu bisa diikutkan di network card tersebut atau network interface, ya, bisa ditambahkan. Jadi begitu kita tambahkan ke satu instance misalnya network card ini, selain defaultnya dari instan tersebut juga akan ada tambahan konfigurasi IP address yang lain dari network interface ini. Ini mungkin akan kita lebih bahas ya di pertemuan berikutnya. Saya agak skip agak cepat hingga ke akhir ya. Route table ini nanti menentukan dalam suatu subnet ya bagaimana komunikasi itu dilakukan. Jadi di dalam route table itu ada dua kolom seperti ini. Ada yang namanya destination, jadi CIDR blocknya, range yang akan menjadi destination-nya dan targetnya kemana. Nah ini dalam hal ini dalam satu subnet kalau masih range-nya seperti ini berarti dia masuk di lokal saja, tidak akan menggunakan keluar atau tidak menggunakan internet gateway. Tiap subnet juga harus punya satu route table, maksimal satu. Untuk mendefinisikan ya bagaimana komunikasi ya di dalam subnet tersebut. Oke, itu yang terakhir untuk hari ini ya. Jadi terkait tentang VPC. Mungkin demonya nanti kita bisa coba di pertemuan berikutnya. Jadi kita lihat bagaimana membuat VPC, kemudian komponen-komponen dari sebuah VPC itu apa saja. Kita nanti bisa lihat ada yang namanya VPC Wizard yang bisa membantu kita dengan mudah langsung dibuatkan sebuah minimal ada sebuah VPC dengan satu private subnet dan satu public subnet.
tanpa perlu kita konfigurasi manual. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan konfigurasi manual. Cuma sudah ada wizardnya, sudah ada langkah magicnya untuk menjadikan VPC lengkap dengan private subnet dan public subnetnya. Tinggal kita meletakkan saja instance ataupun resource lain di dalam private maupun public subnet tadi. Sebenarnya harus kita lihat, tapi berhubung waktunya sudah habis, kita bisa lanjutkan di hari Senin lagi ya. Jadi di part kedua dari modul 5. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Selamat weekend semuanya, mudah-mudahan materinya sudah mencerahkan. Kita ketemu lagi di hari Senin. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.